Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video budgetingku untuk bulan Juni 2023. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai buat penganggaran untuk bulan barunya, aku mau evaluasi dulu penganggaran di bulan kemarin, di bulan Mei. Tetap ya, yang bisa aku evaluasi hanyalah variable cost, karena pengeluaran ini nominal atau biaya aktualnya bervariasi, tergantung situasi dan kondisi pada bulan tersebut. Langsung aja, yang pertama untuk biaya internet dan langganan iCloud, udah aku isi top up ke aplikasi Dana, jadi nggak ada sisa. Yang kedua, listrik dan air. Untuk bulan ini over budget lagi. Memang bulan sebelumnya ketika evaluasi udah over budget. Aku kira aku terlalu boros, jadi nggak aku tambah nominal anggarannya. Tapi ternyata bulan ini over budget lagi, berarti kebutuhanku yang bertambah. Jadi kayaknya bulan depan ini aku tambahin deh anggarannya. Dan aku kurangi mana yang bisa aku kurangkan. Aku total biaya listrik dan PDAM-nya Rp592.000, jadi minus Rp92.000. Untuk belanja bulanan, alhamdulillah ini ada sisa Rp23.000. Untuk minggu ketiga, khusus untuk beli telur itu habis karena aku beli per papannya itu yang memang harga Rp50.000 untuk satu papan atau 30 butir sesuai dengan ukurannya. Lalu untuk refreshing habis dengan budget Rp200.000. Ini anggaran untuk makan di luar, dan untuk biaya makan itu di daerahku tergolong masih terjangkau. Terakhir, untuk biaya tak terduga ini aku gunakan untuk menutupi kekurangan biaya listrik dan PDAM tadi, dan sisanya aku keluarkan untuk biaya tak terduga lainnya di rumah. Jadi, total evaluasi bulan April 2023 ada sisa Rp23.000. Masya Allah, alhamdulillah, uang ini akan aku isi ke saving challenge. Next, sekarang kita ke budgeting Juni 2023. Kita udah masuk ke bulan 6 nih, sudah ke pertengahan tahun. Teman-teman gimana nih, udah mulai budgeting atau belum? Atau sudah mulai tapi belum konsisten? Gak apa-apa ya, semuanya butuh proses. Insya Allah pelan-pelan pasti bakal terbiasa. Yang penting kita mulai aja dulu. Mungkin tiap orang cara mengatur keuangannya bisa berbeda-beda. Ada banyak cara atau metode yang ditemukan dan dikembangkan, tapi tujuannya tetap sama. Aku sangat senang jika caraku mengatur keuangan rumah tangga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ambil sisi baiknya dan buang sisi yang sekiranya nggak penting untuk teman-teman. Dan terutama sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman jangan berpaku pada pos anggaranku, karena kebutuhan kita kan berbeda. Mungkin caranya bisa teman-teman ikuti. Untuk yang baru pertama kali mengunjungi channelku ini, hai, salam kenal, aku Lady. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku suka sharing tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga, mulai dari sharing pengalaman hidup, tentang kehamilan, kegiatan sehari-hari, mengatur keuangan rumah tangga, dan gaya hidup minimalis yang aku jalani. Dan untuk tema budgetingku kali ini, aku mau buat simple aja kayak biasa, karena aku juga nggak pinter gambar. Aku lihat doodle ini di Pinterest, dan kenapa aku buat gambar semangka? Aku ketika buat tracker ini di kehamilan 38 minggu, yang jika dikiaskan di aplikasi kehamilan, ukuran janinku saat itu sebesar buah semangka. So, aku kepikiran untuk buat temanya itu buah semangka. Dan karena belakangan ini juga karena sering gelombang panas, aku sering banget makan buah semangka yang bisa menghidrasi tubuh di cuaca yang gerah ini. Dan mungkin lagi musim panen besar ya, di mana-mana itu aku sering lihat penjual semangka di daerah aku. Teman-teman gimana nih? Ada yang sama kayak di daerah aku nggak, yang sering banget panas belakangan ini? Masuk ke budget tracker untuk bulan ini.
Uang yang aku atur ini adalah uang gaji bersih dari suami aku. Sebelumnya untuk potongan kantor dan pegangannya itu udah dipotong ya sama dia. Jadi sisa bersihnya baru diberi ke aku untuk ditabung dan keperluan rumah. Oke, yang pertama income atau total pendapatan. Kemudian untuk giving, aku menyisihkan sedikit pendapatan untuk orang tua dan orang lain yang membutuhkan. Nominalnya nggak harus dipatokkan, semampu dan seikhlasnya teman-teman aja berapa. Kemudian pos yang ketiga untuk savings atau tabungan dan sinking fundsku. Untuk bulan ini ada beberapa pos sinking fundsku yang sudah selesai, jadi nggak aku tulis lagi. Oke, yang pertama simpanan tetap. Yang kedua, dana darurat. Untuk simpanan tetap, aku sensor biasanya nominalnya 10% dari gaji suami. Dan untuk dana darurat, Rp200.000. Dana pendidikan, Rp100.000. Gold atau investasi emas, Rp500.000. Biaya pajak mobil, Rp200.000. Dan dana kurban, Rp100.000. Next, alokasi yang ketiga adalah living atau biaya hidup. Ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama kita. Yang pertama ada fixed cost yang nominalnya tiap bulan itu udah tetap. Untuk bulan depan karena aku masih dalam masa pemulihan pasca lahiran, jadi aku pakai jasa kerabat untuk mencuci pakaian keluarga kecilku. Karena suami aku pun kan bekerja dan bantu urus ayah juga. Untuk di daerahku pasarannya itu 50.000 per kepala. Lalu pay off debt atau cicilan dari gaya hidup yang kurang tepat yang kami jalani dulu. Kemudian untuk variable cost atau biaya aktual yang tidak tetap. Hampir sama seperti biasanya untuk pos alokasinya. Pertama, internet dan iCloud. Kedua, listrik dan PDAM. Ketiga, belanja bulanan. Keempat, belanja minggu ketiga. Kelima, susu Ayash dan diapers adik bayi. Dan keenam, unexpected atau biaya tak terduga. Untuk refreshing, anggaran ini aku skip dulu karena untuk beberapa bulan ke depan aku mendem dulu di rumah, jadi nggak ada kemana-mana ataupun makan di luar. Untuk internet dan iCloud masih sama, 150.000. Untuk listrik dan PDAM karena 2 bulan berturut-turut ini over budget, jadi bulan ini aku tambah anggarannya. Lanjut untuk belanja bulanan, kali ini uangnya aku kurangkan 50.000 karena aku lagi masa berpantang, jadi nggak bisa belanja bahan makanan yang macam-macam dulu. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku nggak ada biaya mingguan karena kami kan masih tinggal bersama orang tua. Jadi untuk keperluan seperti sayur-sayuran dan bahan makanan itu ayah mertuaku yang belanja, dan untuk bahan makanan pokok seperti beras dari hasil padi ayah mertua di sawah. Jadi aku hanya belanja bulanan seperti bahan-bahan kering aja, di luar bahan-bahan makanan seperti sayuran. Lalu belanja minggu ketiga ini khusus untuk beli telur 50.000. Susu Ayash dan diapers adik bayi 400.000. Semoga aja aku bisa full ASI eksklusif, jadi nggak perlu beli susu tambahan untuk si adik. Terakhir, unexpected atau biaya tak terduga 100.000. Pentingnya evaluasi di bulan lalu, seperti di segmen sebelumnya tadi, menjadi gambaran atau tolak ukur kita untuk membuat penganggaran di bulan baru. Mana yang sekiranya pos yang perlu ditambahkan atau dikurangkan dananya. Alhamdulillah, budgeting Juninya udah selesai. Sampai jumpa di video gajian dan cash stuffingnya. Aku juga akan update progress sinking fundsku di sana. Semoga keuangan kita semua bisa aman hingga akhir bulan dan bisa mencapai goals kita masing-masing. Dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.